Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi nih di Jumat sharing dengan saya Nadira Atsila, mahasiswi program studi Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, hari ini Jumat sharing dengan seri jadi mahasiswa aktif dan berprestasi akan membahas mengenai memperoleh pengalaman menarik melalui program kampus mengajar. Nah, program kampus mengajar sendiri merupakan salah satu bagian dari program kampus Merdeka yang mana bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan dirinya melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Dan di sini tentunya aku nggak sendiri, aku udah dibersamai oleh Kak Angel yang mana merupakan salah satu alumni dari kampus mengajar angkatan 5. Jadi, halo Kak Angel. Halo Kak Dira, Gimana nih kabarnya Kak Angel? baik ini Kak. Oke, alhamdulillah ya Kak. Mungkin nih ya, sebelum kita lanjut-lanjut ngobrolnya tentang kampus mengajar, boleh nih Kak Angel memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelita Uliarta Patricia Ginting. Saya merupakan mahasiswa UNY Teknologi Pendidikan semester. Oke, udah mulai mahasiswa akhir nih ya Oke, Kak? udah tuh. Iya. Aduh. Nah, jadi tadi kan aku udah sempat ngenalin sedikit nih, kalau Kak Angel ini pernah ikut program kampus mengajar. Kalau boleh tahu nih Kak, waktu itu Kak Angel ditempatkannya itu di sekolah mana ya Kak? Jadi aku dulu ditempatkan di SD Bob Kri Sido. Jauh juga Kak, 12. Oh iya, lumayan jauh Iya. ya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, itu tuh terkait penempatannya, apakah kita yang milih sendiri atau emang secara otomatis dari sistem kampus mengajar ya? Sebenarnya milih sendiri, tapi disesuaikan sama domisili yang udah kita isi sebelumnya. Buat teman-teman juga kalau ngisi domisili Jogja misalnya, ya pastinya nanti yang keluar adalah sekolah yang ada di Ada di Jogja Jogja. gitu. Dan tapi Mm-mm. kita juga harus buruan pilih gitu Mm-mm. sekolahnya karena bakalan kalau ya semakin lama milihnya pasti semakin lebih jauh lagi Jauh. gitu. Berebutan ya Kak. Iya. Kalau gitu aku pengen tahu juga nih Kak, terkait informasi. Kak Angel tuh dapat informasi tentang program kampus mengajar ini dari mana sih Kak? Terus apa nih yang bikin Kakak tertarik untuk mengikuti program kampus mengajar ini? Oke, sebenarnya nih Kak, eh awal mulanya yang bikin tertarik itu adalah jodoh. Oh enggak. Aduh, aduh, mau cari jodoh nih. Enggak. Jadi bercanda. Jadi awalnya itu kayak pengen nyari kegiatan di luar perkuliahan gitu. Nah, terus kayak dan akhirnya eh kita juga pasti tahu dan familiar ya program-program kampus Merdeka Merdeka. dan salah satunya ini ada kampus mengajar. Nah, terus kayak kayaknya menarik nih karena kan di TP juga udah kalau magang tuh bisa di instansi juga kan. Nah, Mm-mm. mungkin aku mikir, oh pengen juga nih di sekolah Mm. gitu. Nah, jadi pengen di sekolah juga, pengen di instansi Instansi juga juga. atau Mm-mm. lembaga. Nah, jadi aku coba di kampus mengajar dan kemudian langsung ya udah langsung berburu di websitenya kampus Merdeka. Terus langsung lihat juga nih IG-nya kampus Merdeka dan mengajar dan ternyata masih buka dan kebetulan Mm-mm. gak tahu kenapa di angkatanku itu kayaknya udah ada 3 kali perpanjangan waktu untuk daftar gitu, Kak. Lama ya Kak Iya, mungkin jadinya. mungkin nunggu aku daftar kali ya. Oh, bisa jadi. Iya. Berarti dapat informasinya tuh dari sosial media gitu ya Kak? Bener. Ya, untuk kegiatannya sendiri, mungkin nih ada teman-teman yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih, ngapain aja sih gitu di program kampus mengajar ini? Apakah selalu mengajar setiap hari di kelas atau ada kegiatan lainnya nih Kak? Oke, jadi kalau mengajar di kelas enggak setiap hari ya, Kak. Karena juga ada guru kan di sekolah kan nggak mungkin kita menggantikan guru. Nah, tapi pasti nanti ada suatu saatnya kayak guru itu butuh didampingi. Nah, Dibantu jadi gitu iya ya benar. Kak? Jadi kita bakalan dampingi, bantu guru tersebut. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan tujuan kampus mengajar ini sendiri gitu, Kak. Dimana tujuan kampus mengajar kan peningkatan literasi, numerasi, adaptasi teknologi, dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan selain tujuan kampus mengajar ini juga harus disesuaikan sama observasi yang udah kita lakukan di sekolah. Hmm, hmm, Gitu, Kak. hmm. Berarti tadi kan
Kak Angel sempat nyinggung pembuatan program nih. Kalau dari Kak Angel sendiri waktu itu buat program apa nih untuk sekolah yang Kak Angel tempati saat itu? Oke, jadi kalau untuk program literasi numerasi ada, jadi setiap harinya itu kita ngadain kayak setelah pulang sekolah, Mm-mm. nanti setiap kelas bergilir, udah ada jadwalnya gitu tiap minggu. Kita kayak sama-sama belajar gitu terkait dengan literasi dan numerasi dengan metode yang selalu berbeda-beda gitu, Kak. Nah, kemudian ada juga kayak pengelolaan perpustakaan, Hmm. dan ada juga nih, Kak, pembuatan program yang disesuaikan sama program studi teknologi pendidikan. Mhm. Kayak pertama itu ada pelatihan untuk guru-guru dalam membuat media pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian ada juga kita buat media pembelajaran mobile learning, Mhm. kayak games gitu untuk adik-adik kelas 3. Dan kebetulan ada juga nih satu tim saya yang Mhm. sama prodinya Oh, gitu. satu Heeh, prodi. Mm-mm. bener. Dan ada beberapa program-program lainnya sebenarnya masih banyak yang bisa dilihat keseruannya di IG-nya Kampus Mengajar di SD Bobkri, yaitu di @km5_SD Bobkri Sidomulyo 2. Nah, boleh tuh teman-teman dicek IG-nya ya, Kak, Iya untuk lihat bener. kegiatan-kegiatannya. Jadi tadi kan kegiatannya itu atau programnya itu nggak cuma untuk anak-anaknya aja, tapi juga tadi kayak bikin pelatihan untuk guru-gurunya. Jadi kita membuat suatu program untuk mendukung proses pembelajarannya gitu Iya ya, Kak. bener. Nah, untuk persyaratannya nih, Kak, apa aja sih persyaratan yang dibutuhin untuk daftar program kampus mengajar? Apakah yang bisa daftar itu cuma mahasiswa dengan jurusan kependidikan atau jurusan non kependidikan juga bisa daftar nih, Kak? Oke, jadi ada persyaratan dokumen sama persyaratan mahasiswanya. Kalau persyaratan mahasiswanya nggak harus dari program studi yang Hmm, kependidikan gitu, kependidikan. iya. Jadi boleh dari prodi apapun, S1, D3, D4, dari prodi apapun tadi. Kemudian harus juga punya IPK minimal 3. Kemudian eh, selanjutnya itu berada di minimal itu udah menempuh semester 4 itu Mm-mm. minimal. Kemudian belum pernah nih, Kak, dia mengikuti program kampus mengajar ini. Kemudian Mhm. ya pastinya harus terdaftar di PDDikti juga. Dan untuk persyaratan dokumennya nanti ada beberapa surat yang bakalan dari kita download dari pihak Kampus kampus mengajar. mengajarnya. Mhm. Kemudian ada berkas lainnya kayak surat keterangan sehat, kemudian transkrip nilai kita, surat rekomendasi dari pihak kampus, kemudian kalau di angkatanku itu diminta dan kemudian ada beberapa sertifikat. Tapi ini opsional, jadi buat teman-teman kalau misalnya nggak punya sertifikat jangan langsung minder, jadi Mhm. dicoba dulu. Oke, berarti bisa untuk semua jurusan ya, Kak, yang Bener. daftar. Nah, untuk tahapannya nih, Kak, tahapan seleksinya tuh ada apa aja sih, Kak? Terus kira-kira sulit nggak nih ya? Mungkin teman-teman pada takut, takut susah lolosnya gitu. Gimana nih, Kak? Ya, jadi kalau buat tahapannya sendiri, sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya, Kak. Udah ada juga eh hanya udah dikasih gitu secara jelas. Jadi mungkin awalnya itu kita bakalan pendaftaran akun dulu di kampus Merdeka, terus pilih yang kampus mengajar. Nanti kita bakalan disuruh buat ngisi beberapa dokumen-dokumen Mhm. dan kita unggah di dalamnya. Kemudian kita daftar program kampus mengajar tersebut. Nah, nanti juga ada seleksi kayak tes numerasi, literasi, value clarification test, kemudian sama survei kebinekaan. Selanjutnya setelah pengumuman lolos enggaknya ujian ini, kita bakalan ada pembekalan gitu, Kak. Nah, Mhm. makanya tadi dari jurusan apapun tetap bisa karena ada pembekalan, tapi tetap aja kita harus koordinasi dulu dengan eh, kaprodi atau kepala prodi kita Hmm. gitu. Izinkan atau enggaknya itu tergantung dari kaprodi juga. Kemudian setelah ada pembekalan, nah itu kita milih tempat kita penugasan. Penugasan. Ya, Mhm. setelah itu, setelah udah memilih tempat penugasan, kita juga harus koordinasi dengan
Disdik atau dinas pendidikan Mhm. setempat dan sekolah, supaya mereka Oh, juga tahu kalau kita mhm. bakalan terjun di Sekolah tersebut, sekolah-sekolah, mhm. bener. Nah, kemudian bakalan ada juga pelepasan secara resmi dari kampus mengajar Mhm. dan pelepasan yang, oleh DPL atau dosen Oh, pembimbing lapangan lapangan, mhm. kita, gitu. Kemudian setelah dilepas, kita bertugas dan setelah bertugas kita bakalan ditarik kembali. Oke, nah itu kira-kira bertugasnya itu selama berapa lama ya, Kak? Kalau bertugas mungkin kurang lebih 3 bulan, tapi kalau Mhm. misalnya dari tahap awal sampai akhir itu kira-kira 1 semester gitu. Oh, oke, full hampir 1 semester gitu ya, Bener. Kak. Nah, tadi kan Kak Angel juga sempat nyinggung ada pembekalan nih. Aku pengen tahu deh, Kak. Pembekalannya itu kayak gimana dan apa aja sih yang dipelajari selama pembekalan itu? Oke, jadi kalau di angkatan kita, pembekalan dilakukan secara online melalui, eee, aplikasi Zoom, kemudian ada 42 materi yang kita pelajari sama-sama dan, beberapa materinya itu yang pertama pasti mencakup dan memperkenalkan tentang konsep kurikulum merdeka. Mhm. Ada juga tentang numerasi, literasi, diferensiasi, kemudian ada juga platform-platform yang akan kita gunakan untuk mendukung, eee, program-program yang akan kita lakukan di sekolah, kemudian beberapa materi soft skill yang kita butuhkan ketika kita nanti bakalan terjun di Di sekolah. sekolah, gitu. Mhm. Ya, jadi mungkin ini balik lagi ya, Kak, untuk teman-teman yang jurusannya di luar kependidikan terus juga belum punya pengalaman mengajar itu nggak usah takut karena nanti Bener. bakal ada pembekalan terlebih dahulu dan juga semuanya bakal belajar bareng-bareng sebelum diterjunin ke sekolah tersebut. Nah, oke. Selanjutnya terkait benefit nih. Mungkin selain beberapa benefit yang udah kakak utarain tadi, misalnya mencari jodoh, ada lagi nggak nih benefit atau keuntungan atau manfaat mungkin yang Kak Angel rasain selama mengikuti program mahasiswa kampus mengajar ini? Oke, jadi yang, mungkin pertama kita bakalan ketemu orang-orang baru dan itu menjadi, partner baru kita juga. Kita ketemu orang-orang baru, kita pokoknya itu menjadi, relasi kita bertambah gitu. Dan, eee, yang kedua, aku ngerasa banyak perubahan yang terjadi di dalam diri aku. Jujur kalau di awal tuh sebelumnya, aku adalah orang yang sulit buat komunikasi, terus susah buat mengutarakan pendapat, kemudian, eee, susah juga buat kerjasama, bahkan ya intinya kayak pemalu, takut, Malu-malu, iya, dan itu lain sebagainya. Tapi setelah dari kamus mengajar ini, aku kayak ngerasain, oh ternyata, eee, beberapa hal dalam diriku tuh meningkat gitu dan mm-mm. mulai ada di dalam diriku gitu dan sekarang kayak aku ngerasain dampaknya gitu. Kemudian kalau untuk, benefit di perkuliahan mungkin, ada konversi, eee, maksimal itu ada 20 SKS, tapi ini tetap harus koordinasi dulu Mm. dengan, eee Pihak prodi iya, pihak masing-masing ya, prodi. Kak. Iya, benar. Karena ada juga yang bisa konversi ke KKN, ada yang bisa Mhm. konversi KKN-PK, ada yang cuman bisa konversi mata kuliah, atau bahkan ada yang bisa konversi KKN-PK sama mata kuliah. Jadi itu Hmm, tergantung sama, prodi masing-masing juga gitu, kebijakan, Kak. Iya, benar. Kemudian, eee, benefit lainnya mungkin, ini, dapat bantuan biaya hidup dan UKT, oh Kak. iya, Jadi, bisa bantu juga kan buat, ngurangin sedikit, pengeluaran biaya UKT mhm. gitu. Dan satu lagi aku bersyukur karena aku diberi kesempatan untuk, eee, memberikan dampak bagi orang lain. Karena kan di situ kita juga belajar bersama-sama dan aku juga, eee, memberikan apa yang aku bisa gitu. Maksudnya aku masih bisa diberikan kesempatan untuk berkontribusi bagi, sesamaku, bagi adik-adik, dan bagi yang Mhm. lainnya gitu. Oke, kan tadi kalau dengar cerita Kak Angel kayaknya seru banget nih ya. Pasti ada dong Kak, pengalaman yang berkesan selama mengikuti program kampus mengajar ini. Kalau boleh tahu apa tuh Kak? Mungkin bisa di-spill-spill, bisa diceritain nih Kak. Oke, jadi pengalaman berkesan yang baik dulu nih ya, Kak. Iya, boleh-boleh. Oke. Jadi, kalau pengalaman yang berkesan itu banyak ya, Kak. Misalnya
ada event-event sekolah, apalagi kalau kita udah ngelaksanain program-program di kampus mengajar. Itu bener-bener kayak pengalaman yang berkesan banget. Gak hanya adik-adik aja yang belajar, tapi aku juga ikut belajar gitu, Hmm. Kak. Nah, kayak budaya-budaya itu juga pasti sering kan dilakuin di sekolah. Nah, aku juga belajar tentang budaya-budaya yang ada di sini juga, dan aku kayak excited gitu, Kak, seneng gitu. Apalagi belajarnya sama anak-anak Mm-mm. bocil-bocil gitu, Seru ya, Kak. memberikan energi yang wah gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau untuk dukanya nih, ada nggak nih, Kak, dukanya? Kalau dukanya di sekolah mungkin nggak ada ya, Kak, walaupun kadang anak-anaknya suka jahil-jahil, tapi Iseng, jahil iya, gitu ya, Kak? tapi itu bukan duka, malah yang menjadi duka adalah ketika kita berpisah satu sama lain gitu. Aku berpisah dengan timku, dan aku juga berpisah dengan adik-adik yang di sekolah, guru-guru yang di sekolah, guru pamongku yang sangat baik hati membimbing kita. Mungkin itu sih, Kak. Iya, apalagi setelah udah hampir 3 bulan berarti ya, Kak, kurang Bener. lebih bareng-bareng, pasti sedih untuk ninggalin teman-teman dan juga adik-adik. Nah, oke, Kak, mungkin ini akan menjadi penutup kita gitu. Mungkin banyak nih mahasiswa yang sebenarnya tertarik untuk ikut kampus mengajar tapi masih ragu, terutama mengenai kemampuan dirinya gitu. Mungkin dia kayak ragu, kayaknya aku kurang berbakat deh gitu, atau kurang mampu deh untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Kira-kira apa nih yang mau Kak Angel sampaikan untuk teman-teman yang sebenarnya tertarik untuk ikut program kampus mengajar tapi ragu dan takut gitu? Oke, jadi pesan buat kita semua, pokoknya itu intinya jangan pernah takut buat ngelakuin apapun, karena kalau misalnya kalian nggak mencoba bakalan lebih nyesel gitu. Jadi lebih baik coba aja. Dan eh kayak udah aku ceritain tadi, aku juga sebenarnya ngerasa aku nggak mampu, terus pasti ada rasa takut, dan aku bakalan ini nggak ya, bakalan bisa berkontribusi nggak ya. Tapi ternyata banyak hal yang aku dapat setelah aku menjalaninya gitu. Jadi dicoba aja dulu dan tetap semangat. Wah, keren dan menarik banget nih cerita pengalaman Angel tadi ya. Juga tadi udah dibilangin sama Kak Angel, intinya untuk teman-teman jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk memulai suatu hal baru, terutama hal yang positif ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Kak Angel yang telah bersedia untuk berbagi cerita dan pengalamannya nih tentang program Kamus Mengajar. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan podcast Jumat Sharing seri ini. Jangan lupa terus saksikan Jumat Sharing karena masih ada cerita dan informasi-informasi menarik lainnya yang sangat. Jadi terima kasih dan sampai jumpa.